step by step langkah awal ya. Langkah awal kita ini ingin bermain testnet atau kita ingin bermain retro atau garapan yang lainnya yang kita kerjakan melalui browser ya. Tentunya di sini bukan tap-tap ya, bukan tap-tap yang bikin kita stres, yang bikin kita gila. Gak usah lama-lama lagi, gak usah banyak jumping, gak usah banyak mantra. Kita masuk eksekusi caranya. Jadi pertama kita download dulu yang namanya Mrs. Browser. Nanti kawan bisa download Mrs. Browsernya itu di Play Store ya. Nah, kenapa memilih Mrs. Browser? Karena Mrs. Browser ini bagi saya gimana ya, agak nyaman lah. Agak nyaman bagi pemula dan agak simpel ketimbang apa namanya Quick Browser. Sebenarnya banyak browser-browser Android ini yang apa namanya ya, yang support ekstensi banyak ya. Cuma ya saya milihnya Mrs. Browser dong. Jadi nanti download dulu yang namanya Mrs. Browser. Kalau udah download yang namanya Mrs. Browser, langsung kita buka Mrs. Browsernya. Mana dia Mrs. Browser? Nah, kita buka Mrs. Browsernya. Nanti kalau udah masuk kita dalam Mrs. Browser, kita masuk ke opsi titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kita masuk. Ya, sorry. Kita masuk, kemudian kita masuk ke setelan. Nah, di dalam setelan di sini banyak pilihan ya. Ada yang namanya Mrs. Service, tab switcher, terus dan ke bawahnya kita menuju ke mesin telusur ya. Kita pilih mesin telusur di sini. Kemudian kita pindahkan yang tadinya di Google Mrs. Optimis, kemudian kita pilih ke Google paling atas ya. Kita kembali. Kemudian di bawahnya lagi kita masuk ke privasi dan keamanan. Nah, di privasi dan keamanan di sini kita scroll ke bawah. Di sini ada save browsing ya. Untuk save browsing kita matikan saja di sini. Kita kembali. Lalu kita masuk ke gunakan DNS aman ya. Gunakan DNS aman, kita matikan atau kita bisa pilih penyedia lain seperti di sini. Kita pilih yang opsi di sini ya. Kita pilih Cloudflare. Atau bisa dimatikan terserah ya. Nah, kalau udah kita scroll lagi ke bawah, kita cari di sini setelan situs. Setelan situs. Kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita cari di sini situs desktopnya. Situs desktop. Di sini situs desktopnya kita aktifkan aja. Karena apa? Karena ketika nanti kita ingin membuka ekstensi, dia ini nggak keluar dari Mrs. Browser. Seperti kita ingin membuka Twitter, kita punya aplikasi Twitter, jadi kita nggak dibawa keluar dari Mrs. Browser. Kita tetap berada di dalam Mrs. Browser ya. Kalau udah kita kembali kita kembali lagi ya. Nah, kita masuk lagi ke apa ya, bukan ya, iya, ke titik 3. Kita masuk lagi ke opsi yang titik 3 di pojokan atas. Extension, kita pilih menu extension ya. Nah ini karena ini udah ke menu extensionnya. Di sini kan ada banyak tuh. Biasanya kalau pertama install itu di sini banyak bawaan ya, bawaan dari Mrs. Browsernya, ekstensinya itu banyak. Nah, ini kita hapus-hapusin aja dulu, kita hapus-hapusin sampai kosong ya. Kita kosongin dulu di sini ekstensinya, ekstensi bawaan kita kosongin seperti Coin Wallet tuh kan ya, ada lagi muncul dia. Nah, kita hapus-hapusin aja. Kita hapus. Kemudian kita pilih tab yang ini ya, pilihan yang nomor 2 itu kita hapus-hapus lagi, kita hapus tabnya. Nah, di sini kita masuk ke pencarian Google. Kita ketik MetaMask extension. Kita cari yang MetaMask extension. Nah, kalau udah kita pilih yang paling atas Chrome Web Store ya, MetaMask.
Nah, kita tunggu di sini. Kemudian di sini ada tampilan di situ tambahkan ke Chrome. Ya, ada di bawah pilihan login itu kan ya, tambahkan yang pojok kanan atas kan, di bawahnya itu ada tambahkan ke Chrome. Kita pilih aja tambahkan ke Chrome. Nah, di sini kita bisa oke. Jadi buat wallet EVM kita ini pilihnya MetaMask. Nanti kalau buat Solana kita bisa pilihnya Solflare atau Phantom. Nah, buat rekomendasi dari saya masih merekomendasikan kalau buat wallet Solana itu enaknya Solflare. Kenapa? Karena Solflare ini kalau bagi saya itu dia nggak banyak ngebug dianya. Beda sama Phantom ya. Phantom di extension ini kadang-kadang kita tunggu. Nah, kalau udah kayak gini muncul hapus dari Chrome, berarti dia ini extensionnya. Kita cari lagi di sini wallet buat Solana. Karena garapan itu kan kadang-kadang ada yang membutuhkan koneksi wallet EVM, ada yang membutuhkan koneksi wallet Solana. Ini cuma sebagai contoh ya. Sebenarnya walletnya itu di setiap garapan itu kadang-kadang suka beda. Nah, dia suka ke mana nih, buka tab sendiri ya. Kalau pertama dulu itu suka buka tab sendiri dia. Nah, jadi ini mah dasar ya. Pada dasarnya semua ini cara nginstal extension ini sama semuanya. Kita cari aja gitu kan, kita pasang ke Chrome, beres sudah. Kemudian kita cari di sini ya, wallet Solflare. Solflare wallet ya, Solflare wallet extension ada itu di bawah, paling bawah. Nah, sini ada yang paling atas Chrome Web Store, Solflare wallet Chrome Web Store. Kita pilih. Kemudian di sini kita tambahkan aja langsung ke Chrome, pojok kanan atas di bawahnya itu ada tambahkan ke Chrome. Sama semuanya, cara nginstal extension itu sama. Kita tambahkan. Kita tunggu. Karena ukurannya dia ini 25 MB ya. Jadi ini cuma sebagai contoh, nanti suka ada wallet-wallet yang baru-baru itu ya. Setiap garapan kadang-kadang dia ini ada yang membutuhkan koneksi walletnya sendiri. Jadi bukan koneksi dari MetaMask, bukan koneksi dari Solflare maupun wallet yang lain ya. Nah, dia udah bawa ke sini dia, berarti dia udah selesai. Kita kembali aja, kita buang, kita tambah tab baru. Nah, di sini kan ada tuh. Kita lihat itu di pojok kanan atas ada opsi titik 3. Di sampingnya ada itu total tab yang terbuka ya. Nah, di sini kan angka 1 tuh. Di sampingnya itu ada gambar puzzle. Gambar puzzle. Nah, di situ itu ekstensi yang sudah kita download ya. Kita bisa lihat di situ, kita pencet. Nah, di situ kan ada pilihan, ada Mises Wallet, ada Solflare, ada MetaMask. Nah, Mises Wallet ini dia bawaan nggak bisa dihapus. Nah, di sini ada Solflare yang tadi kita download, ada MetaMask ya. Kita masuk ke MetaMask. Di sini kita harus bikin wallet yang baru ya. Jadi kalau kita pertama kali ini pengen terjun ke testnet atau retro, pokoknya garapan yang lain yang kita buka di browser ya. Kita kita ini salah pencet. Kita ini bukannya di sini ya, tensin. Nah, saya setuju. Di sini kita di sini bikin wallet ya. Kita bikin wallet di sini. Umpamanya ya, ini nah, sini. Apa ini? Oh, ada yang ini salah ketik ya. Sebentar. Nah, ini salah ketik nih, aduh. Nah, buat dompet baru ya. Jadi kalau kawan-kawan belum tahu, kan kita buka wallet itu suka ada PIN atau sandi ya.
PIN dan sandi atau sandi ini nggak apa-apa. Kalau orang lain tahu juga nggak apa-apa. Terkecuali kode parse ya, parse atau apa namanya ini key-nya ya, kata kuncinya, kata kunci walletnya itu apa namanya itu ya apa astagfirullah. Ya kata kunci walletnya lah gitu ya intinya. Nah, jadi kan itu harus kita simpen ya. Kalau kita pertama ingin ngegarap testnet, kita pengen garapan testnet, retro dan sebagainya yang kita buka di browser, itu kita khusus bikin akun-akun yang khusus, seperti kita bikin akun Gmailnya khusus. Nah terus apa namanya, kita bikin Twitternya, terus kita bikin Gase, kita bikin akun Zeli, pokoknya itu khusus ya. Jangan dicampur-campurin semuanya, nantinya takut apa nggak connect nantinya. Seperti kita wallet, kita login kan walletnya di Gakse, nanti pakai wallet. Nah di situ kita masuk lagi ke apa namanya, seperti kita masuk ke guild kan ya, yang membutuhkan koneksi wallet. Nah walletnya itu harus sama semuanya, jadi kita cuma butuh satu wallet aja khusus. Nah jadi buat aneh saranin, jadi saya saranin kalau apa namanya ini kita bikin wallet, kalau belum terbiasa cukup satu aja walletnya, biar nggak ketukar nantinya ya, biar nggak ketukar. Kita buat dompet baru, nggak usah lama-lama, langsung kita bikin buat dompet baru. Nah di sini kan ada amankan dompet saya, kemudian di sampingnya ada ingatkan saya nanti. Nah kita pilih di sini amankan dompet saya biar nanti muncul kode parse. Sebagai contoh, ini sebagai contoh. Nah di sini tampilkan frasa pemulihan rahasia. Nah ini bagian yang paling penting. Ini bagian yang paling penting. Jangan sampai orang lain tahu kode parse kita. Ini cuma sebagai contoh. Contoh ini ya. Nah ini 12 parse, ada yang terdiri dari 12, ada yang terdiri dari 24, itu bebas ya. Nah di sini ada 12 ya. Kita salin di sini. Ini salin bisa masukkan ke ini aja ya, masukkan ke catatan, kasih nama gitu kan, Metamask garapan nih, maaf jadi cari apa namanya ini baterai ya. Nah nanti kasih judul seperti misalkan Metamask garapan utama gitu kan, atau Metamask parse garapan. Nah jadi namain aja kayak gitu. Kemudian kalau udah disalin, berikutnya, nah di sini kita yang nomor ketiga apa ini, nomor ketiga kita isi tadi. Nomor ketiga apa sih tadi? 1 2 3, nomor 3 ya. Nomor 3 itu ada mandate. Nomor 4 apa, nomor 4 sama 8 ya. Bentar sabar. Ada baselor, ada mana lagi nih. Nah, bentar ya. Nomor 8. Nah kalau udah kita konfirmasi selesai, kita bisa gedein tabnya. Kemudian berikutnya selesai. Nah, ini walletnya udah bikin, kita udah bikin walletnya. Ini cuma apa namanya contoh ya. Cara pembuatan wallet semuanya sama, ada kode parsenya. Itu kode parsenya itu harus disimpan di catatan biar nggak hilang. Jadi disimpan seaman-aman mungkin, jangan sampai ada orang lain yang tahu kode parse kita. Nah, ini coba sebagai contoh, saya cuma bikin Metamask kan ya. Tadi kan ada wallet apa biar cepat ya videonya. Di sini ada software wallet tadi. Nah, di situ software wallet ini kita bikin akun baru khusus ya. Sama seperti tadi yang saya bilang tadi, yang Metamask nanti dia muncul parse apa namanya, kode parse Solana dari software. Nah, nanti itu parsenya itu disimpan, jangan sampai parsenya ini orang lain tahu, jangan sampai apa namanya ini apa namanya hilang walletnya ya. Jadi kalau misalkan kita pinnya lupa, kita lupa pin nih walletnya, nah kita bisa nanti apa namanya kita bikin wallet baru. Nah di situ bukan buat baru, tapinya pilihannya itu kita seperti impor ya. Jadi impor itu kita masukkan wallet yang lama. Nah disitulah kita apa namanya ini kita pastekan kode parse yang akun apa namanya wallet yang tadi kita lupa pin.
Nah, untuk pinnya nanti disetting dari awal lagi, bukan pin lama. Maka dari itu kan kata saya tadi ya, kalau soal pin wallet atau sandi wallet, semua orang tahu nggak apa-apa. Cuma jangan sampai kode parsernya ini orang lain tahu. Ya, di situ kan ya ada wallet MetaMask, ada solver. Kemudian langkah langkah yang seterusnya, kita di sini bikin Twitter ya. Bikin Twitter. Itu yang paling penting gitu. Twitter, wallet ya, wallet MetaMask atau wallet Solana ya. Di sini ya saya anggap kita di sini udah bikin akun Twitter ya. Nah, caranya gimana? Kita coba buka dulu. Di sini ada yang tadi puzzle ya di atas itu ya. Yang puzzle di atas tadi. Kita coba buka ke MetaMask. Tadi kita udah bikin walletnya MetaMask. Nah, nanti tampilannya kayak gini dia. Tampilannya nggak full layar. Nah, di sini kan ada wallet tuh. Di sini wallet kita nih. Nah, namanya akun 1. Nah, itu di bawahnya itu ada ada addressnya ya, alamat walletnya. Nah, itu juga disimpan. Biar apa? Nanti kalau misalkan ada garapan yang mengharuskan kita memasukkan alamat, jadi dia ini tidak membutuhkan connect. Nah, dia membutuhkan cuma alamat kita. Di situ kan kita masuk aja ke catatan, nggak usah ribet-ribet kita masukin nggak usah ribet-ribet kita buka MetaMask untuk menyalin address kita. Nah, ini address FVM. Jadi FVM itu yang awalnya 0x ya. 0x. Nah, itu wallet FVM. Nah, seperti ini dan 0x. Nah, ini wallet FVM. Kita X aja, kita X ya. Di sini kita praktekin untuk connect ya. Kita konekin umpamanya di sini yang harus kita punya ini buat bermain testnet ini yang wajib ya Twitter. Kemudian di sini ada Galaxy ya. Kita masuk ke Galaxy. Jadi kan kalau tampilan desktop ini kan dia kan layarnya makin lebar, tulisannya makin kecil-kecil. Kalau misalkan kawan ini nggak mau ribet ngezoom gitu kan ya, kalian bisa masuk ke opsi titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kita masuk di situ. Kita pilih di sini pilihan ada nggak di sini? Di sini pilihan zoom belum ada ya. Kita masuk dulu sini. Kita masuk ke setelan. Nah, kita masuk ke setelan situs. Setelan situs ya. Terus di situ di bawah ada zoom ya. Zoom. Bukan yang ini, maaf. Sorry. Bukan yang ini. Coba kita masuk ke sini. Bukan. Sebentar. Di mana? Sebentar, kita masuk aksesibilitas ya. Di sini aksesibilitas di sini ada banyak menu pilihan. Nah, di sini ada di bawahnya ini ya. Nih yang ini nih, tuh yang aktif tuh. Itu ada tampilan opsi zoom di menu utama. Coba kita aktifkan. Kemudian di bawahnya lagi ada aktifkan zoom secara paksa. Artinya apa? Jadi ada situs-situs yang nggak bisa kita zoom. Jadi situsnya itu nggak bisa di zoom ya. Nah, kalau kita aktifkan zoom secara paksa, jadi kita bisa buat ngezoom situs tersebut, buat memperbesar. Nah, kita di sini kembali, kita masuk ke titik 3 pojokan atas. Nah, di situ baru ada muncul menu zoom ya, di bawah menu ekstensi itu ya. Tuh, tab terbaru extension, terus di bawahnya ada zoom. Nah, di sini kita masuk ke zoom, kita geser-geser aja nih di bawahnya nih. Kalau misalkan pengen lebih gede, nah kita giniin kan. Kalau pengen kita agak kecilan lagi, kita geser lagi ya. Kita geser lagi ke sebelah kiri, kecilin ya. Nah, jadi kita atur-atur aja sesuai kenyamanan aja cara connect walletnya. Di sini kan ada, kita udah masuk ke Galaxy ya. Itu di pojok kanan atas ada menu login. Ya, kita masuk login aja di sini. Nah, di sini banyak menu pilihan loginnya. Ada yang kita lewat OKX, Coinbase, Bitget, Trust Wallet,
dan yang lain-lain. Nah, kita pilih di sini MetaMask, itu yang warna oranye. Kita masuk ke MetaMask. Nah, nanti dia otomatis kita pilih MetaMask, otomatis wallet extension MetaMask kita ini otomatis dia kebuka. Nah, di sini kita pencet hubungkan aja. Kita approve. Nah, kita tunggu dia muncul lagi, kita approve lagi untuk yang kedua kalinya. Kita konfirmasi. Tunggu. Nah, di sini udah checklist, kita beri nama di sini gaksenya ya. Sebagaimana coba kita contoh. Contoh kripto. Kemudian di sini kita SIG. Waduh, baterai lowbat ini. Mati. Di sini kita checklist konfirmasi. Ya, kita konfirmasi. Nah, di sini kita udah login ya. Kita udah login ke dalam Gakse. Login via MetaMask ekstensi. Apa cuma sampai sini? Ya enggak. Kita di sini harus setting dulu kawan. Kita masuk ke profil yang bulat oranye yang ada di pojok kanan atas. Kita masuk ke profil. Sorry, ini siapa namanya nih? Saya chargingnya ini rada ublak gini ya. Di sini kita masuk ke profil ya. Kalau udah masuk kita ke dalam profil, itu di pojokan atas itu kan tadi kan ada oranye, Mbak. Di bawahnya itu ada gambar lingkaran. Nah, kita pencet yang lingkaran itu. Kita masuk ke setting. Nah, di sini kita atur-atur seperti profil setting. Terus di sini ada wallet address ya. Nah, itu FVM kita, alamat FVM kita udah connect FVM. Kemudian di sini ada connect sosial akun. Nah, di sini ya. Ini kalau kita connect akun yang banyak ya. Ada connect Twitter ya. Ada connect Discord, ada connect GitHub ya. Terus kita masuk di sini, masuk aja kita ke connect Twitter ya. Kita masuk ke connect Twitter. Karena connect Twitter ini dia caranya agak beda dia. Kita masuk aja ke sini ke tweet, kita ya pilih yang step 1 yang tweet. Oh, di sini udah ada Twitternya, kita start aja. Tadi kemarin mungkin bekas daftar Twitter ya. Sebentar kita unlock dulu. Minta kode mana kodenya ini? Sebentar sabar. Kita masuk dulu ke Gmail. Nih akunnya di sini ya, kita ini dulu. Kita masukin dulu 160603. 160603. Langsung kita verifikasi aja lah. Aduh, apa ini? 22 matahari. Dua matahari. Ini banyak amat 22 pistol. Apa ini pistol apa bendera ya? 22 bendera, mana ini 22 bendera? 22 bendera. Belum ada. Nah, ada bendera.
Coba kita zoom dulu bentar ya. Kita zoom dulu biar enak. Nah, 28 apa ini buat ngechat itu ya. Delapan, oke. 67 kunci. 67 kunci. 74 apa ini? Wes tadi ya, bener tadi udah bener ya. Nah, udah kita sukses, udah buka. Continue. Nah, nanti kita dibawa ke Twitter ya. Karena tadi ada kendala tadi ya. Jadi dia ini kita ulang lagi dari awal di sini. Kita masuk lagi ke Galxe dulu ya. Kita masuk ke Galxe. Di sini kita pilih opsi tweet. Nanti otomatis dia ini ngarahin kita bikin status. Kita bikin sebuah tweet ya. Nah, ini dia nih sebuah tweet. Kemudian kita post aja langsung, kita post. Habis kita post, kita cek di profil kita, di beranda kita cek. Kita cek tweetan kita tadi. Ini apa? Ini akunnya kekelok-kelok lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, iya bener. Jadi kalau misalkan kita ini kita bikin Twitter ya. Kita bikin Twitter yang aman ini ya daftarnya pakai nomor HP. Jadi kalau misalkan daftar kita pakai email, dia itu rentan kena kena kunci ya, kena kekunci akunnya. Jadi biar kita nggak gampang kekunci akunnya, kita daftarnya pakai nomor HP. Ini aneh pakai email ini, jadi dia nih gampang kekunci. Tunggu sebentar ya, kita buka lagi, coba kita buka 131455. Tadi kan kita udah bikin tweet ya. Kita udah bikin tweet tadi kita ini lagi nih, kita masuk ke dalam profil kita nih. Kita klik profil, kemudian kita di sini kita klik profil ya. Astagfirullah, ini kita cabut lah. Kita masuk ke profil. Nah, di sini ada tweetan tadi yang kita dari Galxe ya. Di sini kita di pojok di belah kirinya itu, pojok belah kanan ya. Maaf, pojok belah kanan di situ ada tombol kirim ya. Tombol share. Kemudian di sini kita copy link. Kemudian habis copy link, kita kembali lagi ke Galxe-nya. Kita pilih tab di sini, kita keluarin aja udah. Kita di sini masuk ke Galxe. Kemudian kita tempelin ini di sini, baru kita verifikasi. Nah, Twitter akun sudah verifikasi. Nah, di sini udah connect tuh ya, akun Twitternya itu di bawah nih. Akun Twitternya ini udah connect. Nah, di sini udah connect. Kalau udah connect berarti kita sukses. Untuk buat yang lain ya, itu mah biasa aja, nggak pakai kayak tadi verifikasi enggak ya. Nah, jadi cukup sampai sini ya. Untuk step yang akan datang nanti kita update lagi caranya ya. Oke, sampai di sini